Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Nah, kita bisa bertemu lagi di video kali ini. Alhamdulillah, di video kali ini Ibu akan membahas tentang laju reaksi. Mari kita belajar bersama. Nah, untuk sebelum kita ke materi laju reaksi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan hari ini. Yang pertama, setelah kalian menyimak video ini, Ibu harap kalian dapat mengidentifikasikan fenomena-fenomena laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kalian juga dapat menjelaskan konsep dari laju reaksi. Kemudian kalian juga dapat menentukan order reaksi dan tetapan laju reaksi berdasarkan hasil percobaan. Kalian juga dapat menjelaskan teori timbukan, dan yang terakhir, Ibu harap kalian dapat menentukan dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang tadi sudah dipaparkan, maka pada video kali ini kita akan membahas 3 poin penting. Yang pertama yaitu tentang konsep dari laju reaksi, yang kedua tentang teori tumbukan, dan yang terakhir yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, sebelum kita membahas tentang apa itu laju reaksi, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai reaksi kimia. Nah, apa sih reaksi kimia itu? Reaksi kimia adalah proses perubahan zat-zat reaksi menjadi produk reaksi sehingga jumlah zat reaksi ini akan berkurang dan jumlah produknya akan meningkat. Nah, setelah ini kita akan bahas laju reaksi. Nah, laju reaksi sendiri adalah berkurangnya konsentrasi reaksi per satuan waktu atau bertambahnya konsentrasi hasil reaksi per satuan waktu. Di sini ada reaksi antara A menjadi B. Nah, A ini sebagai pereaksi dan B menjadi produk. Maka laju reaksi dari A atau VA ini kita bisa menuliskan yaitu minus delta A per delta T, atau kalau laju reaksinya B atau produknya itu adalah plus delta B per delta T. Nah, di sini ada tanda plus sama minus. Di A adalah tanda minus dan di B adalah tanda plus. Di sini tanda ini menunjukkan bahwa jika di A tanda minus itu dia konsentrasinya berkurang. Nah, jika di B karena dia produk, maka konsentrasinya akan tambah. Delta A sendiri adalah perubahan konsentrasi A dan delta B adalah perubahan konsentrasi B. Sementara itu delta T adalah perubahan waktu. Nah, yang selanjutnya adalah persamaan dari laju reaksi. Nah, persamaan laju reaksi ini menyatakan hubungan antara konsentrasi pereaksi dengan laju reaksi. Contohnya adalah ada reaksi A plus B menjadi C plus D. Nah, di sini ada koefisien-koefisien dari masing-masing zat tersebut yang dituliskan huruf A kecil, B kecil, C kecil, dan D kecil. Nah, dari reaksi tersebut kita bisa menuliskan persamaan laju reaksinya yaitu V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X kali konsentrasi B pangkat Y. Nah, di sini V ini adalah laju reaksi, kemudian K adalah tetapan laju reaksi yang nilainya itu khas untuk setiap laju reaksi dan hanya dipengaruhi oleh suhu dan katalisator. Kemudian X adalah order atau tingkat atau pangkat reaksi ZA, dan B adalah order atau tingkat atau pangkat reaksi ZB. Nah, di sini juga ada contoh reaksi penguraian ZA, yaitu A menjadi produknya. Nah, A ini dia mempunyai koefisien X, jadi bisa dituliskan laju reaksinya yaitu V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X. K ini adalah tetapan dari laju reaksi. Nah, poin kedua kita akan membahas tentang teori tumbukan. Nah, menurut teori tumbukan, suatu reaksi akan berlangsung melalui tumbukan dari molekul-molekul zat yang bereaksi. Akan tetapi, tidak semua tumbukan efektif dan dapat menghasilkan suatu reaksi. Maka partikel harus mempunyai energi kinetik yang cukup agar dia bisa melakukan tumbukan dan menghasilkan reaksi baru. Nah, energi minimum yang harus dimiliki molekul-molekul agar tumbukan menghasilkan reaksi itu disebut energi pengaktifan atau energi aktivasi atau EA.
Nah, hanya partikel yang mempunyai energi kinetik di atas energi pengaktifan yang mampu bereaksi. Nah, di sini disediakan gambar, ada gambar A dan gambar B. Nah, pada gambar A ini mereka ada dua molekul A dan B, masing-masing ada dua molekul. Nah, di sini A ini karena dia tidak mempunyai energi aktivasi yang cukup untuk melakukan tumbukan, maka mereka tidak terjadi reaksi baru seperti itu. Jadi dia tetap seperti keadaan awalnya. Nah, sedangkan pada gambar yang B itu sama, ada masing-masing dua buah molekul A dan B. Nah, karena mereka itu memiliki energi aktivasi yang cukup untuk melakukan tumbukan, mereka akan menghasilkan reaksi baru, yaitu A berikatan dengan B dan A juga berikatan dengan B. Jadi ada reaksi baru di situ. Maka tumbukan itu yang berhasil. Baik, kita akan melanjutkan penjelasan yang ketiga. Poin ketiga yaitu faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi. Faktor pertama yaitu suhu. Nah, pada dasarnya kenaikan suhu itu dapat mempercepat suatu reaksi kimia, dan penurunan suhu dapat memperlambat suatu reaksi. Sebagai contoh, ketika kita ingin mengawetkan makanan, misalnya ikan, kita akan memilih lemari es. Mengapa? Karena lemari es menggunakan konsep penurunan suhu, yang dimana penurunan suhu itu dapat memperlambat reaksi kimia, yaitu pembusukan. Nah, laju reaksi kimia bertambah dengan naiknya suhu. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Nah, kalian ingat ya bahwa laju reaksi ditentukan oleh jumlah tumbukan. Nah, apabila suhu dinaikkan, maka kalori yang diberikan akan menambah energi kinetik partikel bereaksi, sehingga mengakibatkan pergerakan partikel-partikel bereaksi semakin cepat dan akan terjadinya tumbukan yang banyak. Maka dari itu akan menambah laju reaksinya juga. Nah, faktor yang kedua yaitu luas permukaan bidang sentuh. Nah, kita amati dulu ilustrasi atau gambar berikut. Di situ ada dua percobaan. Yang pertama kita pakai percobaan antara larutan HCl dengan besi. Nah, di situ kita menggunakan besi yang berbeda. Maksudnya adalah bentuknya. Jadi ada yang bentuk serbuk dan ada yang bentuk kepingan atau padat begitu. Nah, untuk faktor yang lain seperti konsentrasi HCl, volume HCl, suhu, kemudian berat dari besi itu sendiri, kita samakan antara yang ada di dalam dua tabung itu. Nah, pada gambar tersebut kita tahu bahwa laju reaksi untuk yang pakai serbuk besi itu lebih cepat dibandingkan yang kita pakai kepingan. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, pada campuran reaksi yang heterogen, reaksi itu hanya terjadi pada bidang batas campuran yang selanjutnya kita bisa sebut yaitu bidang sentuh. Oleh karena itu, semakin luas bidang sentuh, makin cepat bereaksi. Jadi semakin luas ukuran kepingan zat padat, maka semakin luas permukaan bidang sentuh, sehingga mengakibatkan seringnya terjadinya tumbukan yang efektif. Nah, tumbukan inilah yang dapat mempercepat terjadinya reaksi kimia. Nah, faktor yang selanjutnya yaitu konsentrasi. Nah, pada umumnya laju reaksi akan semakin cepat seiring bertambahnya konsentrasi pereaksi. Begitu juga sebaliknya. Nah, jika konsentrasi pereaksi bertambah, maka jumlah partikel pereaksi akan semakin banyak. Nah, bertambahnya jumlah partikel pereaksi ini akan semakin mudah terjadinya tumbukan antar partikel bereaksi, sehingga kemungkinan terjadinya reaksi itu semakin besar. Hal inilah yang menyebabkan apabila konsentrasi reaksi semakin besar, maka menyebabkan laju reaksi juga semakin cepat. Kita bisa mengetahui dari gambar tersebut, dari gambar itu yang kiri yaitu konsentrasinya rendah, di situ partikelnya itu sedikit dan kemungkinan kecil tidak terjadi tumbukan, sehingga memperlambat laju reaksi. Kemudian dari konsentrasi tinggi yang sebelah kanan itu partikelnya banyak, sehingga memungkinkan terjadinya tumbukan yang efektif, sehingga laju reaksinya juga cepat.
Nah, faktor yang terakhir yaitu ada katalis. Nah, salah satu cara lain untuk mempercepat laju reaksi adalah dengan cara menurunkan energi pengaktifan suatu reaksi. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan katalis. Katalis adalah zat yang dapat meningkatkan laju reaksi tanpa dirinya mengalami perubahan kimia secara permanen. Katalis dapat bekerja dengan membentuk senyawa antara atau mengabsorpsi zat yang direaksikan. Katalis dapat memengaruhi laju reaksi. Pada umumnya, katalis dapat meningkatkan laju reaksi tanpa mengalami perubahan kimia yang tetap dan akan terbentuk kembali pada akhir reaksi. Katalis yang dapat mempercepat laju reaksi disebut katalis positif atau dikenal dengan nama katalisator. Sedangkan katalis yang memperlambat laju reaksi disebut katalis negatif atau dikenal dengan nama inhibitor. Nah, katalis positif atau katalisator ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada katalisator homogen dan katalisator heterogen. Nah, katalisator homogen adalah katalisator yang mempunyai fasa sama dengan zat yang dikatalis. Sedangkan katalisator heterogen adalah katalisator yang mempunyai fasa tidak sama dengan zat yang dikatalis. Sekian penjelasan singkat mengenai laju reaksi, semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.